Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita menang bersama orang lain. Dan menang bersama orang lain dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus menjadikan diri kita sendiri sebagai pemenang. Di segmen sebelumnya, cara menjadi pemenang adalah dengan nilai diri kita. Orang yang menyadari nilai dirinya sebagai manusia. Sebagai manusia makhluk yang mulia. Nah, sekarang yang kedua, terima nilai diri kita. Terima nilai diri kita. Guys, sahabat Mr. Sorchan, pernah nggak kita mendengar orang berkata, dia bermasalah? Maksudnya, mereka adalah bahwa dia adalah orang yang terhambat. Orang itu tidak sehat. Dia mengalami masalah emosi. Dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Inilah yang oleh para psikolog maksudkan tentang konsep penerimaan diri. Hadapi saja. Hadapi saja. Kita semua berjalan mengitari planet bumi ini dengan merasakan ketidakamanan dan masalah tentang diri kita yang kita harap bisa kita ubah. Namun hal tertentu tidak bisa diubah. Beberapa hal mengenai diri kita memang seperti itu adanya. Barangkali kita tidak dilahirkan dengan jenis wajah yang kita inginkan. Atau mungkin kita tidak setinggi yang kita idam-idamkan. Gen kita menjanjikan kita sesuatu yang pada akhirnya harus kita terima. Bisa begitu atau kita menolak nilai pribadi kita dan menghabiskan hari-hari kita mencoba mengganti rugi ketidakamanan kita. Kita mengalami masalah emosi, terhambat karena tidak ditangani oleh tangan yang lebih baik. Acceptance yang merupakan kata dalam bahasa Inggris untuk penerimaan berasal dari bahasa Latin ad capere yang berarti membawa kepada diri seseorang. Acceptance berasal dari kata Latin ad capere yang berarti membawa kepada diri seseorang. Dengan kata lain tercakup dalam proses menerima orang lain adalah tindakan penerimaan diri. Menerima orang lain adalah tindakan penerimaan diri. Jadi, kita tidak bisa menang bersama orang lain sebelum kita menjadi menang. Kita tidak bisa menang bersama orang lain sebelum kita menjadi pemenang. Terimalah nilai diri kita, acceptance, penerimaan diri. Lalu yang ketiga, tingkatkan nilai diri kita. Tingkatkan nilai kita. Boleh jadi kita sudah mengenal, menerima nilai kita. Mungkin kita menyadari betul di lubuk hati terdalam kita bahwa kita disayangi oleh Tuhan dan kita merupakan ciptaan yang nilainya tidak terhingga. Selamat. Congratulations. Namun langkah selanjutnya adalah meningkatkan nilai kita bagi orang lain dengan memecahkan sebanyak mungkin masalah yang mungkin kita miliki semampu kita. Dengan kata lain, kita perlu memaksimalkan siapa kita
dengan mengatasi atau memperbaiki segala sesuatu yang bisa diubah dalam batas kemampuan kita. Jadi selanjutnya adalah meningkatkan nilai kita bagi orang lain dengan memecahkan sebanyak mungkin masalah yang kita miliki semampu kita. Atau dengan kata lain, kita perlu memaksimalkan siapa kita dengan mengatasi atau memperbaiki segala sesuatu yang bisa diubah dalam batas kemampuan kita. Misalnya, kita mungkin berjuang dengan temperamen tinggi. Mungkin kita mengalami kesulitan menetapkan batasan atau mengemban tanggung jawab. Mungkin kita mempunyai kebiasaan buruk atau barangkali sikap kita perlu dikaji ulang. Guys, sahabat Mr. Sorchan, kita semua mempunyai rintangan yang bisa kita atasi. Ada penelitian yang mengatakan 45% orang Amerika menyatakan bahwa mereka ingin mengubah kebiasaan buruk jika bisa. 45%. Sebenarnya mereka bisa berubah. Setiap dari kita dapat meningkatkan diri kapan saja kita memutuskan untuk melakukannya. Dalam bukunya Teaching the Elephant to Dance, James Belasco menggambarkan bagaimana coach atau pelatih membelenggu gajah kecil dengan rantai berat pada pancang yang tertanam dalam. Dengan cara itu, gajah belajar diam di tempatnya. Gajah yang lebih tua dan lebih kuat yang sudah dilatih dengan cara itu tidak pernah berusaha beranjak, meskipun memiliki kekuatan untuk menarik lepas pancang dan berjalan. Kondisi yang membatasi geraknya. Akhirnya, hanya dengan kalung metal kecil aja yang tidak dikaitkan di kaki, gajah itu berdiri di tempat meskipun pancang sebenarnya sudah tidak ada. Cerita ini mungkin sudah kita dengar sebelumnya, tetapi seperti halnya gajah yang kuat, banyak orang dibatasi oleh kekangan kondisi sebelumnya. Sama seperti halnya rantai yang tidak dikaitkan di sekeliling kaki gajah bisa menahannya bergerak. Sebagian orang menentukan batasan yang tidak perlu bagi kemajuan pribadinya. So, guys, sahabat Mr. Sorchan, jangan biarkan hal ini terjadi pada kita. Jangan menerima pengekangan tidak masuk akal pada kemampuan kita. Tantang kekangan itu dan terus bertumbuh. Salam untuk menang bersama orang lain. Salam sukses luar biasa. Dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Mr. Sorchan, please subscribe channel Mr. Sorchan, like, dan komen. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.